Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Alhamdulillah, kabar gembira, Shin Tae-yong bersedia gantikan Indra Syafri usai kalah 1-0 versus Jordania. Erick Thohir tak mau timnas Indonesia jadi bulan-bulanan di Piala Asia. Bukan main, pemain keturunan Indonesia Jairo Riedewald ternyata pemegang rekor pencetak gol termuda di Liga Belanda. Pemain satu ini disebut-sebut bisa jadi ujung tombak yang tajam untuk timnas di kualifikasi ronde 3 nanti. Yes, Ivar Jenner bongkar taktik pemain timnas Irak yaitu Zidane Iqbal. Ivar ingin para pemain Indonesia juga meniru gaya mantan pemain Manchester United itu. Media Vietnam bingung kenapa Shin Tae-yong dikritik oleh Local Pride gara-gara gagal Piala AFF, padahal Piala AFF cuma piala ciki. Mereka minta para Local Pride sadar kalau Shin Tae-yong sudah bawa timnas lolos Piala Asia. Erick Thohir umumkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun depan tetap dilaksanakan di Gelora Bung Karno. Timnas Bahrain langsung ketar-ketir karena pendukung timnas Indonesia pasti bakal membanjiri stadion. Yes, Brisbane Roar janji bakal langsung panggil Rafael Struijk setelah kembali dari Piala AFF. Brisbane Roar juga janji akan kasih menit bermain yang banyak, dan tak akan mencadangkannya lagi. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Alhamdulillah, kabar gembira, Shin Tae-yong bersedia gantikan Indra Syafri usai kalah 1-0 versus Jordania. Erick Thohir tak mau timnas Indonesia jadi bulan-bulanan di Piala Asia. Timnas Indonesia U20 harus menelan kekalahan tipis 0 dari Yordania dalam laga pembuka turnamen mandiri U20 Challenge Series 2025 yang berlangsung di Stadion Gelora Delta, Sidoarjo, Jumat malam, 24 Januari 2025. Meski tampil dengan semangat tinggi, pasukan asuhan Indra Syafri belum mampu memanfaatkan berbagai peluang yang tercipta sepanjang pertandingan. Yordania unggul cepat melalui gol Ibrahim Muhammad Abdallah Sabra pada menit keempat. Namun, situasi berubah saat mereka kehilangan penjaga gawang Salameh Ali Salameh Salman yang menerima kartu merah di menit ke-17 karena melanggar Muhammad Ragil. Dengan kiper utama keluar, pelatih Yordania, Peter Meindertsma, memasukkan penjaga gawang pengganti, Abdullah Al-Shakran. Timnas Indonesia mendapat peluang emas melalui tendangan bebas Kadek Arel, tetapi sepakannya masih melambung di atas mistar. Bahkan, kesempatan mencetak gol dari titik penalti yang dieksekusi Welber Jardim juga gagal setelah berhasil ditepis oleh kiper pengganti. Memasuki babak kedua, Indra Syafri mencoba menyegarkan permainan dengan 3 pergantian pemain. Namun, meski mendominasi penguasaan bola dan unggul jumlah pemain, timnas Indonesia kerap kesulitan menyelesaikan peluang. Salah umpan dan penyelesaian akhir yang kurang maksimal menjadi kendala besar. Di sisi lain, Yordania bermain efektif dengan sesekali mengancam melalui serangan balik. Hingga peluit akhir berbunyi, skor 0-1 tetap bertahan untuk kemenangan Yordania. Hasil ini menjadi bahan evaluasi penting bagi timnas U20 sebelum menghadapi laga-laga berikutnya. PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir dikabarkan tengah mempertimbangkan perubahan besar di jajaran pelatih timnas Indonesia U20 menjelang Piala Asia. Rencana ini mencuat seiring dengan hasil kurang memuaskan yang diraih skuad asuhan Indra Syafri dalam beberapa pertandingan terakhir. Nama Shin Tae-yong, yang saat ini tidak sedang terikat kontrak dengan tim manapun, disebut-sebut sebagai kandidat utama untuk menggantikan Indra. Shin Tae-yong memiliki pengalaman dan kapasitas untuk membawa timnas Indonesia U20 tampil lebih kompetitif. Saat ini adalah momen yang tepat untuk membuat perubahan, ujar Erick Thohir dalam sebuah wawancara. Keputusan Erick Thohir tersebut untuk segera mengganti Indra Syafri dan stafnya, termasuk Bima Sakti, dipandang sebagai langkah strategis. Dengan waktu yang masih tersisa sebelum Piala Asia dimulai, pergantian pelatih diharapkan mampu memberikan angin segar sekaligus membangun kembali mentalitas tim.
Banyak pihak menilai jika pergantian dilakukan secepatnya, Shin Tae-yong akan memiliki cukup waktu untuk memahami karakter permainan tim, merancang strategi baru, dan membangun fondasi yang lebih kuat. Dengan pengalaman membawa timnas senior bersaing di level tinggi, pelatih asal Korea Selatan itu diharapkan dapat memberikan dampak instan sekaligus meningkatkan peluang timnas U20 berbicara banyak di Piala Asia mendatang. Pada tahun lalu, timnas U20 di bawah asuhan Indra Syafri sempat menunjukkan performa yang kurang meyakinkan, bahkan hampir kalah melawan Timor Leste dalam salah satu pertandingan. Banyak pihak menilai taktik yang digunakan oleh Indra terlalu monoton dan mudah ditebak, dengan fokus utama serangan hanya melalui sektor sayap. Pendekatan ini dinilai kurang inovatif dan membatasi variasi serangan tim. Selain itu, jika dibandingkan dengan Shin Tae-yong, rekor Indra juga terbilang kurang impresif. STY telah membuktikan diri sebagai pelatih yang mampu membawa timnas Indonesia ke level lebih tinggi. Ia sukses meloloskan 3 kelompok usia, termasuk tim senior, ke babak-babak penting dalam berbagai turnamen. Salah satu pencapaian terbesarnya adalah membawa timnas senior menembus 16 besar di Piala Asia, prestasi yang jarang diraih sebelumnya. Dengan rekam jejak yang lebih solid, banyak yang mendukung jika Indra Syafri beserta asistennya, Bima Sakti, digantikan oleh STY untuk membangun timnas U20 yang lebih kompetitif. Shin Tae-yong dinilai memiliki strategi yang lebih modern, fleksibel, dan mampu memanfaatkan potensi pemain secara maksimal. Dengan pengalamannya yang luas, pergantian ini dianggap sebagai langkah strategis untuk meningkatkan performa tim menjelang turnamen besar seperti Piala Asia. Terbongkar, PSSI kebut striker Mauro Zylstra usai diwawancara YouTuber Yusa Nugraha. Mauro akan sumpah WNI akhir bulan ini dan bisa dimainkan versus Australia. Timnas Indonesia senior kini tengah menjalani persiapan intens menjelang laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini, skuad Garuda menempati peringkat ketiga di grup C, berusaha keras untuk menjaga peluang lolos ke tahap berikutnya. Salah satu laga krusial yang menanti adalah menghadapi Australia, lawan tangguh yang dikenal memiliki kekuatan fisik dan pengalaman di pentas internasional. Di tengah atmosfer persiapan ini, muncul kabar menarik mengenai potensi bergabungnya Mauro Zylstra ke skuad Garuda. Rumor ini mulai beredar setelah seorang YouTuber asal Indonesia bertemu langsung dengan Mauro Zylstra di Belanda. Dalam wawancara tersebut, Mauro mengungkapkan antusiasmenya untuk bisa segera membela timnas Indonesia, bahkan secara khusus menyebut laga melawan Australia sebagai momen yang sangat dinantikannya. Komentar Mauro ini sontak menyedot perhatian publik, mengingat proses naturalisasinya sebelumnya sempat menjadi sorotan. Jika Mauro benar-benar bisa diturunkan dalam laga melawan Australia, kehadirannya diyakini akan memberikan tambahan kualitas, terutama di lini tengah atau belakang, sesuai kebutuhan pelatih Patrick Kluivert. Dengan skill dan pengalaman bermainnya di Eropa, Mauro diharapkan mampu membawa dimensi baru dalam permainan timnas Indonesia. Kini, semua mata tertuju pada PSSI dan tim pelatih untuk memastikan kelengkapan administrasi Mauro, demi memperkuat skuad Garuda dalam misi besar mereka. Mauro Zylstra memang menjadi salah satu nama yang menarik perhatian untuk memperkuat timnas Indonesia. Bukan tanpa alasan, performa Mauro di kancah Eropa menunjukkan statistik yang sangat impresif. Sebagai seorang penyerang murni, Mauro memiliki gaya bermain yang berbeda dibandingkan pemain naturalisasi lainnya seperti Ole Romeni atau Eliano Reijnders, yang lebih sering ditempatkan di posisi sayap. Sebagai striker tunggal, Mauro menawarkan keunggulan yang sangat dibutuhkan timnas Indonesia, terutama dalam peran sebagai target man. Ia mampu menjadi ujung tombak serangan, menciptakan peluang sekaligus menuntaskan peluang dengan efektivitas tinggi. Karakteristik ini menjadi elemen penting yang bisa melengkapi permainan skuad Garuda di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert. Jika benar bergabung, Mauro dapat menjadi solusi yang selama ini dicari di lini depan timnas Indonesia. Kekuatan fisiknya, kemampuan duel udara, serta insting tajam di depan gawang lawan akan memberikan dimensi baru pada pola serangan Garuda. Dengan kombinasi Mauro sebagai target man dan dukungan dari para winger serta gelandang kreatif, timnas Indonesia memiliki potensi untuk tampil lebih tajam dan berbahaya di kompetisi internasional. Kehadiran Mauro tentu akan menjadi harapan besar bagi supporter, yang mendambakan striker berkualitas untuk membawa Indonesia bersaing di level tertinggi. Sebelumnya,
Timnas Indonesia memang sempat memiliki striker murni seperti Ronaldo Kuateh dan Ramadan Sananta, namun kualitasnya belum bisa diandalkan sepenuhnya. Sananta seringkali terjebak posisi offside, yang menunjukkan adanya kesulitan dalam memahami pola permainan di level yang lebih tinggi. Meskipun memiliki potensi, bermain di Liga 1 Indonesia yang dinilai memiliki kualitas kompetisi yang lebih rendah membuatnya kesulitan mengembangkan permainannya ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk laga penting menghadapi Australia, posisi di sayap kanan kemungkinan besar akan diisi oleh Ole Romeni, sementara sayap kiri akan ditempati oleh Eliano Reijnders. Kedua pemain ini memiliki kemampuan untuk mengkreasi peluang dan memberikan ancaman bagi lawan. Sedangkan untuk posisi ujung tombak, Timnas Indonesia bisa menurunkan Mauro Zylstra sebagai striker utama yang bisa memaksimalkan peluang yang ada. Melihat situasi ini, apakah langkah PSSI untuk menaturalisasi Mauro Zylstra sebagai striker tunggal Timnas Indonesia merupakan keputusan yang tepat? Mengingat kemampuan Mauro yang lebih teruji di Eropa dan pengalaman bermain di kompetisi yang lebih kompetitif, dia bisa menjadi pilihan yang solid untuk memperkuat lini depan Garuda. Kualitas teknis dan ketajamannya di depan gawang bisa menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia, apalagi dalam laga krusial seperti melawan Australia. Erick Thohir umumkan laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tahun depan tetap dilaksanakan di Gelora Bung Karno. Timnas Bahrain langsung ketar-ketir karena pendukung Timnas Indonesia pasti bakal membanjiri stadion. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memastikan bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, tetap menjadi tempat penyelenggaraan pertandingan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kepastian ini diberikan setelah Erick melakukan pengecekan langsung untuk memastikan bahwa SUGBK memenuhi standar keamanan dan kenyamanan untuk laga sebesar ini. Ia menegaskan bahwa Stadion Kebanggaan Indonesia siap menggelar pertandingan-pertandingan besar yang melibatkan Timnas Garuda. Namun, pernyataan ini menimbulkan reaksi dari salah satu calon lawan Indonesia, yakni Timnas Bahrain. Mereka mengajukan permintaan kepada FIFA agar pertandingan melawan Indonesia pada 25 Maret 2025 dipindahkan ke luar negeri. Permintaan tersebut didasarkan pada alasan keamanan setelah insiden yang terjadi saat pertandingan sebelumnya antara Indonesia dan Bahrain yang berakhir imbang 2-2. Usai laga itu, sejumlah pemain dan pihak Federasi Bahrain mendapat serangan siber dari netizen Indonesia, termasuk protes keras terhadap wasit Ahmed Al-Kaf. Meski begitu, Erick Thohir tetap optimistis dan menilai kekhawatiran Bahrain tidak beralasan. Ia mencontohkan bagaimana pertandingan melawan Jepang 15 November 2024 dan Arab Saudi 19 November 2024 di SUGBK berjalan lancar tanpa insiden. Bahkan, para pendukung tim tamu bisa menikmati pertandingan dengan aman dan nyaman di stadion. Keputusan untuk tetap menggelar pertandingan di SUGBK didukung penuh oleh AFC setelah Erick bertemu dengan Sekjen AFC, Datuk Windsor Paul John, di Doha, Qatar. Erick memastikan bahwa Indonesia akan menyambut Bahrain dengan profesionalitas dan menjamin keamanan serta kenyamanan seluruh pemain dan ofisial. Menurut Erick, SUGBK bukan hanya simbol kebanggaan Indonesia, tetapi juga lambang dari kemampuan negara ini dalam menyelenggarakan laga-laga besar internasional. Dengan dukungan dari supporter yang dikenal fanatik namun tetap tertib, ia percaya bahwa pertandingan nanti dapat berjalan dengan sukses. Erick juga berharap keputusan ini dapat memberikan kepercayaan kepada dunia bahwa Indonesia mampu menjadi tuan rumah yang baik di ajang sepak bola internasional. Yes, Brisbane Roar janji bakal langsung panggil Rafael Struijk setelah kembali dari Piala AFF. Brisbane Roar juga janji akan kasih menit bermain yang banyak, dan tak akan mencadangkannya lagi. Brisbane Roar harus menelan kekalahan tipis 0-1 dari Perth Glory dalam lanjutan A-League musim ini di Suncorp Stadium, Sabtu lalu. Gol tunggal yang menentukan hasil pertandingan dicetak oleh David Williams, pemain andalan Perth Glory. Kekalahan ini menjadi pukulan bagi Brisbane Roar, terutama karena mereka bermain tanpa salah satu pemain kuncinya, Rafael Struijk. Struijk absen dalam laga ini karena masih dalam proses pemulihan setelah tampil membela Timnas Indonesia di ASEAN Championship 2024.
Selama turnamen tersebut, meskipun kontribusinya secara langsung dalam mencetak gol tidak terlihat, Struijk tetap menjadi sosok penting di lini depan timnas. Absennya dia jelas berdampak pada permainan Brisbane Roar, yang tampak kehilangan kreativitas dan agresivitas di area serangan. Menyadari pentingnya peran Struijk, pihak Brisbane Roar memastikan akan segera memanggilnya kembali begitu proses pemulihannya selesai. Ketergantungan tim pada pemain kelahiran Belanda ini bukan tanpa alasan, mengingat ia memiliki catatan performa yang cukup impresif sejak bergabung. Struijk dikenal mampu memberikan dimensi tambahan dalam serangan tim, baik melalui kecepatan, visi bermain, maupun kontribusinya dalam menciptakan peluang. Kehadirannya diharapkan mampu mengembalikan ketajaman Brisbane Roar di pertandingan mendatang dan membantu tim bangkit dari kekalahan ini. Perlu diketahui, Rafael Struijk dulunya juga menjadi pemain andalan di ADO Den Haag. Bergabung dengan ADO Den Haag pada musim 2021-2022 dan sejauh ini telah tampil dalam 11 pertandingan, baik di Keuken Kampioen Divisie maupun di Toto KNVB Beker. Sebelum bergabung dengan tim senior, ia telah memperkuat tim kelompok umur ADO Den Haag, yaitu U18 dan U21. Di level U18, Rafael mencatatkan 4 penampilan di U18 Division Vol, berhadapan dengan tim-tim seperti Groningen, NEC Nijmegen, Twente, dan AFC. Dalam periode ini, ia berhasil mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist, menunjukkan kemampuannya yang menjanjikan. Sementara itu, di tim U21, Rafael tampil lebih banyak dengan total 41 pertandingan. Di sini, ia mencetak 10 gol dan memberikan 5 assist, menunjukkan perkembangan signifikan dalam keterampilannya sebagai pemain. Performa impresifnya di level junior memberikan dasar yang kuat bagi karirnya di tim senior. Dengan latar belakang yang solid di kelompok umur dan penampilan yang baik di tim senior, Rafael Struijk berpotensi menjadi salah satu aset berharga bagi ADO Den Haag dalam beberapa musim ke depan. Dedikasinya di lapangan dan kemampuan mencetak gol menjadikannya pemain yang layak diperhatikan. Media Vietnam bingung kenapa Shin Tae-yong dikritik oleh Local Pride gara-gara gagal Piala AFF, padahal Piala AFF cuma Piala Ciki. Mereka minta para Local Pride sadar kalau Shin Tae-yong sudah bawa timnas lolos Piala Asia. Posisi Shin Tae-yong sebagai pelatih timnas Indonesia tengah menjadi sorotan tajam, terutama setelah kegagalan tim dalam ajang Piala AFF 2002 Emoat. Sebagai pelatih yang sebelumnya dianggap berperan besar dalam kemajuan pesat skuad Garuda, kini ia menghadapi tekanan dari berbagai pihak, termasuk desakan untuk segera mundur. Kekalahan dari Filipina di laga terakhir grup, yang membuat Indonesia hanya finish di posisi ketiga grup B, menjadi pemicu utama kritik tersebut. Padahal, hasil imbang saja sudah cukup untuk memastikan langkah ke semifinal. Kritik keras dari sejumlah penggemar sepak bola lokal juga dilandasi kekhawatiran terhadap peluang timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Banyak yang mempertanyakan apakah Shin Tae-yong masih mampu membawa timnas melangkah lebih jauh di turnamen yang lebih bergengsi. Namun, pandangan berbeda muncul dari media Vietnam. Mereka justru mempertanyakan alasan dibalik tekanan besar yang dihadapi pelatih asal Korea Selatan itu. Menurut media Vietnam, Shin Tae-yong telah membawa banyak pencapaian membanggakan bagi timnas Indonesia, termasuk kemenangan bersejarah 2-0 atas Arab Saudi yang dinilai sebagai salah satu hasil terbaik di era kepelatihannya. Mereka menilai desakan mundur hanya karena kegagalan di Piala AFF sebagai hal yang tidak proporsional, mengingat turnamen tersebut bukanlah ajang utama. Keputusan untuk mempertahankan atau mengganti Shin Tae-yong tentu harus mempertimbangkan kontribusi dan dampaknya secara keseluruhan bagi masa depan sepak bola Indonesia. Shin Tae-yong sendiri diketahui telah meloloskan timnas senior ke Piala Asia 2023 melalui jalur kualifikasi yang telah mereka tempuh sebelumnya. Ini merupakan salah satu pencapaian terbesar Shin Tae-yong dan timnas Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Bahkan dalam kompetisi tersebut skuad Merah Putih berhasil lolos ke babak 16 besar, setelah menang atas Vietnam dengan skor 1-0, kalah dari Irak dengan skor 1-3, serta kalah dari Jepang dengan skor 1-3 juga. Pada babak 16 besar tersebut, Indonesia berhadapan dengan timnas Australia, sayangnya mereka kalah dengan skor 4-0, dan tidak bisa lolos ke babak berikutnya.
Kendati demikian, ini adalah pencapaian luar biasa yang harus diapresiasi, mengingat timnas Indonesia belum pernah lolos sejauh ini. Prestasi skuad Garuda ini bahkan mendapatkan pujian dari pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu. Menurut Moriyasu, prestasi timnas Indonesia tersebut sangat bagus, apalagi saat itu belum terlalu banyak pemain keturunan seperti saat ini, di mana hampir semua pemain yang turun adalah pemain keturunan. Bukan main, pemain keturunan Indonesia Jairo Riedewald ternyata pemegang rekor pencetak gol termuda di Liga Belanda. Pemain satu ini disebut-sebut bisa jadi ujung tombak yang tajam untuk timnas di kualifikasi ronde 3 nanti. Jairo Riedewald belakangan menarik perhatian publik setelah ia menambahkan bendera Indonesia di profil Instagram pribadinya. Tindakan ini memicu spekulasi bahwa pemain berusia 27 tahun tersebut mungkin akan segera bergabung dengan timnas Indonesia di bawah arahan Shin Tae-yong. Jairo sendiri dikenal memiliki darah Indonesia dari garis keturunan neneknya yang berasal dari Ambon, sehingga wajar jika kabar ini disambut antusias oleh pecinta sepak bola tanah air. Jika proses administrasi berjalan lancar, kehadiran Riedewald di skuad Garuda akan menjadi tambahan berharga. Pemain yang kini bermain untuk klub Belgia, Royal Antwerp, memiliki pengalaman dan kualitas yang diharapkan bisa memperkuat lini tengah Indonesia. Karir Riedewald di sepak bola profesional dimulai sejak usia sangat muda dan penuh prestasi. Dia pertama kali menarik perhatian dunia saat mencetak sejarah di kompetisi Liga Belanda. Pada usia 17 tahun 104 hari, Riedewald mencatatkan rekor sebagai pencetak gol termuda dalam debutnya bersama Ajax Amsterdam di Eredivisie, melewati rekor yang dipegang legenda seperti Marco van Basten yang mencetak gol di usia 17 tahun 154 hari, dan Jeroen Lumu di usia 17 tahun 111 hari. Rekor itu tercipta pada 22 Desember 2013 dalam pertandingan melawan Roda JC. Saat itu, Riedewald masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-80 dan menjadi pahlawan Ajax dengan mencetak 2 gol penting di menit-menit akhir pertandingan, tepatnya di menit ke-88 dan saat injury time. Aksinya mengubah skor menjadi kemenangan 2-1 untuk Ajax, meninggalkan kesan tak terlupakan dalam karir awalnya. Sebagai gelandang yang piawai dalam membaca permainan dan memiliki kemampuan teknis mumpuni, Riedewald bisa menambah dimensi baru di lini tengah Indonesia, yang saat ini tengah berupaya meningkatkan kualitas permainan untuk bersaing di kancah internasional. Langkah Riedewald untuk menandai asal-usul Indonesia di media sosialnya menandakan hubungan emosional dan kebanggaan terhadap darah keturunannya. Jika benar ia bergabung dengan timnas Indonesia, kehadirannya akan menjadi simbol kebanggaan diaspora Indonesia yang berkiprah di panggung sepak bola dunia. Yes, Ivar Jenner bongkar taktik pemain timnas Irak yaitu Zidane Iqbal. Ivar ingin para pemain Indonesia juga meniru gaya mantan pemain Manchester United itu. Gelandang timnas Indonesia, Ivar Jenner, membagikan pandangannya mengenai permainan Zidane Iqbal, mantan pemain Manchester United yang kini menjadi gelandang andalan Jong Utrecht. Penilaian ini disampaikan langsung oleh Kapten Timnas Indonesia, Asnawi Mangkualam, saat konferensi pers pada Januari lalu. Menurut Asnawi, tim pelatih dan para pemain timnas Indonesia baru saja mengadakan rapat untuk mempersiapkan diri menghadapi laga melawan Irak. Dalam diskusi tersebut, Ivar Jenner memberikan gambaran detail tentang kualitas permainan Zidane Iqbal. Sebagai rekan satu tim Zidane di Jong Utrecht, Ivar memiliki pemahaman mendalam tentang gaya bermain sang gelandang. Ivar menjelaskan bahwa Zidane adalah pemain yang memiliki ketahanan fisik luar biasa, permainan yang terorganisir, dan visi yang tajam. Kekuatan fisiknya membuat Zidane mampu mendominasi lini tengah, sementara gaya bermainnya yang rapi memberikan stabilitas bagi tim. Ivar menilai bahwa kemampuan tersebut bisa menjadi inspirasi bagi rekan-rekannya di timnas Indonesia. Ia mengajak para pemain untuk mencontoh pola permainan Zidane, terutama dalam hal penguasaan bola dan penyelesaian serangan. Pentingnya persiapan ini tidak lepas dari jadwal pada timnas Indonesia di tahun mendatang. Selain laga melawan Irak, Garuda juga akan berhadapan dengan tim-tim tangguh seperti Australia, Bahrain, China, dan Jepang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan lawan-lawan berat tersebut, Ivar berharap timnas Indonesia dapat tampil lebih terorganisir dan memiliki strategi permainan yang matang.
Ivar juga menekankan bahwa meniru gaya bermain Zidane bukan berarti menyalin sepenuhnya, melainkan mengambil elemen-elemen penting seperti kontrol bola, efisiensi, dan kecerdasan taktis. Kapten Asnawi menambahkan bahwa masukan dari Ivar sangat membantu dalam memperkuat persiapan tim. Ia berharap upaya ini dapat memberikan dampak positif, terutama menjelang leg kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret mendatang. Dukungan dari semua pihak, termasuk analisis seperti ini, menjadi elemen penting untuk menghadapi tantangan yang ada. Dengan persiapan matang dan kerja sama tim yang solid, Timnas Indonesia berharap bisa memberikan performa terbaiknya di level internasional. Semangat juang dan rasa percaya diri akan menjadi kunci untuk menghadapi lawan-lawannya di tahun depan. Di samping itu, mari kita doakan agar Timnas Indonesia bisa sukses melakoni pertandingan demi pertandingan kualifikasi Piala Dunia, hingga tembus putaran final Piala Dunia 2026. Laris manis, Ula Romeni dirumorkan pergi dari FC Utrecht musim depan. Meskipun rumor, Ula Romeni langsung dapat tawaran dari dua klub Liga Inggris. Striker keturunan Indonesia, Ula Romeni, dikabarkan tengah diminati oleh dua klub asal Inggris, Oxford United dan Leeds United. Isu ini muncul seiring dengan berakhirnya masa kontrak Ula bersama FC Utrecht musim depan. Sang pemain disebut-sebut tidak akan memperpanjang kontraknya dan berencana mencari tantangan baru di liga yang berbeda. Oxford United, klub yang dimiliki pengusaha Indonesia, menjadi salah satu peminat serius. Klub ini tengah membutuhkan tambahan kekuatan di lini serang untuk meningkatkan performa tim. Jika bergabung dengan Oxford, Ula memiliki peluang besar untuk bermain secara reguler. Lebih menarik lagi, ia berpotensi menjadi rekan setim Marcelino Ferdinand, gelandang muda berbakat Indonesia yang sudah lebih dulu bergabung pada awal musim ini. Kombinasi keduanya tentu bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para pendukung klub. Sementara itu, Leeds United juga menunjukkan ketertarikannya terhadap Ula. Sebagai tim yang saat ini berada di posisi kedua klasemen divisi Championship dengan 45 poin dari 22 pertandingan, Leeds memiliki peluang besar untuk promosi ke Premier League musim depan. Bergabung dengan Leeds tentu akan menjadi kesempatan emas bagi Ula untuk menunjukkan kemampuannya di level yang lebih tinggi. Pilihan klub ini bisa menentukan langkah besar dalam karir Ula di kancah sepak bola internasional. Seperti yang kita ketahui, Ula Romeni juga memiliki statistik bagus di klubnya, FC Utrecht. Dia resmi bergabung dengan FC Utrecht pada Juli 2023. Sejak kedatangannya, ia telah tampil sebanyak 18 kali di 3 kompetisi Eredivisie, Toto KNVB Beker, dan playoff Liga Konferensi. Musim lalu, Ula berhasil mencetak 1 gol dalam pertandingan melawan Heracles Almelo. Memasuki musim ini, performanya meningkat signifikan. Ia sudah bermain dalam 7 pertandingan melawan tim-tim yang tangguh di Belanda seperti PEC Zwolle, Heerenveen, NAC Breda, FC Twente, Willem II, AS Alkmaar, dan RKC Waalwijk. Tak hanya tampil, Ula juga memberikan banyak kontribusi kepada timnya, salah satunya di mana ia berhasil mencetak 2 gol. Sebelum bergabung dengan FC Utrecht, Ula memiliki pengalaman bermain di beberapa klub, termasuk NEC Nijmegen, FC Emmen, dan Willem II, serta di tim muda NEC Nijmegen U19 dan NEC Nijmegen U21. Dengan latar belakang yang kuat dan peningkatan performa yang terbukti cukup signifikan akhir-akhir ini, Ula Romeni menunjukkan potensi besar untuk terus berkembang dan berkontribusi lebih bagi timnya di masa depan.